Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Gen Z Plus. Kali ini Mimin akan membahas buku The Wealth of Nations karya Adam Smith. Adam Smith adalah bapak ilmu ekonomi populer pada abad 18-an berkebangsaan Skotlandia. Buku ini membahas tentang pemikiran Adam Smith tentang kebebasan finansial. Nah sobat, Gen Z Plus sudah merangkum menjadi 4 poin penting yang diambil dari buku ini. Produktivitas adalah raja. Masyarakat di suatu bangsa akan lebih baik jika masyarakat itu memproduksi suatu barang dan masyarakat itu pula lah yang menggunakan. Jika hal itu terjadi, maka gambaran kasarnya akan seperti ini. Yang pertama, meningkatnya jumlah pekerja ketimbang yang tidak kerja. Bukan tidak mungkin, sebab produk yang laris di pasaran akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Ketika perusahaan itu bertumbuh positif secara tidak langsung, perusahaan itu juga menyerap pekerja baru. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pada pekerjaan. Dan yang terakhir, faktor pemicu meningkatnya produktivitas. Nah sobat, ada 3 faktor pemicu meningkatnya produktivitas. Yang pertama adalah ketangkasan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan. Jika kita lihat pada zaman nenek moyang, sebagian besar dari mereka hidup mencari makan sendiri-sendiri. Ketika harus mencukupi makan sendiri, kebanyakan nenek moyang kita harus cakap pada banyak bidang. Mulai dari keterampilan membangun rumah, berburu, memasak, dan sebagainya. Pada era saat ini, untuk mencukupi makan, tak lagi seperti zaman nenek moyang yang harus multitalenta. Maka dari itu pekerjaan dinamai sesuai keterampilannya, misalnya dokter, chef, guru, dan lain-lain. Yang kedua adalah menghindari hilangnya waktu akibat lalainya mengemban tugas. Dan yang ketiga, penggunaan mesin yang tepat. Kontraktor sedang memperhatikan pekerja saat menggali lubang dan di sebelah pekerja terdapat alat berat yang menganggur. Terus kontraktor bertanya kepada manajer, "Kenapa kita tak menggunakan alat berat itu? Bukankah lebih efisien?" Tidak ada pilihan lain sebab jika itu dilakukan hampir semua dari mereka akan menganggur, ucap manajer. Produktivitas adalah raja. Kemudian yang kedua, uang. Apa itu? Dan bagaimana kita menggunakan itu? Waktu kita sekolah dasar, kita pernah mendengar perihal barter, yaitu perdagangan di mana penukaran barang terhadap barang. Barter, Udin ingin menukarkan tombaknya dengan daging kepada Yudi, sedangkan Yudi memerlukan garam sebagai tukarnya. Udin mengajak barter tombak untuk garam kepada Agus, sedangkan Agus memerlukan penukaran baju. Berikutnya, Udin mengajak penukaran tombaknya untuk baju kepada Tono. Beruntung sekali Tono pun memerlukan tombak. Namun Udin meminta 2 baju untuk 1 tombaknya. Namun Tono bilang 1 bajunya telah saya pakai. Dari cerita di atas, transaksi barter memerlukan pasar yang sangat luas dan seringkali sangat sulit untuk cocok-cocokan. Ya, intinya terlalu kompleks. Maka disinilah uang lahir menggantikan transaksi barter yang menyulitkan. Yang terakhir adalah penentu harga. Real price. Real price adalah harga sebenarnya dalam tenaga kerja. Lebih banyak waktu, energi, dan sumber daya yang akan mendatangkan nilai yang tinggi. Nominal price. Misalnya kita membandingkan harga sebuah baju dan sepatu. Apa penyebab mereka berdua memiliki harga yang berbeda? Semua itu berakar dari 3 komponen ini. Yang pertama ada pekerja, orang yang melakukan pekerjaan. Yang kedua laba, modal dikembalikan untuk membayar pekerja. Dan yang ketiga ada sewa tanah atau bangunan, tempat pekerjaan berlangsung. Harga pijat di Singapura setara $60 Singapura atau Rp630.000 jika dirupiahkan. Sedangkan harga pijat di Indonesia di bawah Rp130.000. Hal itu berbeda karena erat kaitannya dengan 3 komponen tadi sebagai penentu. Mungkin saja sewa bangunan di Singapura lebih mahal ketimbang di Indonesia. Dan yang terakhir,
Beberapa pekerjaan dibayar mahal dan yang lain tidak. Mengapa? Kenapa gajinya lebih tinggi ketimbang saya? Padahal saya lebih pintar dari dia, ucap Yono kesal. Tak hanya komoditi, upah tenaga kerja pun erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran. 5 faktor ini yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah pengeluaran dan kesulitan mempelajarinya. Kedua, tidak konsisten. Ketiga, kepercayaan dan tanggung jawab. Keempat, ketidakkemungkinan keberhasilan. Dan kelima, kotor dan pekerjaan yang tidak disukai.